Novel judulnya Holy Vampire. Kita mulai dari chapter 1 volume 1. Hari terakhir di bumi. Namaku Zoe Olive. Aku adalah anak pertama keluarga Olive. Keluargaku memiliki aset yang banyak dan punya pengaruh yang kuat. Aku sebagai putra pertama, tentunya aku memiliki semua yang aku inginkan, kecuali kehidupan yang sangat kuinginkan adalah pergi ke dunia lain dan melakukan petualangan penuh aksi. Ya, walaupun aku tahu itu nggak mungkin, tapi aku selalu berharap bisa berpetualang di dunia baru. Seorang pria berpakaian serba hitam masuk ke dalam kamarku. "Tuan muda, silakan pergi ke ruang makan, ayah Anda sedang menunggu," kata dia sambil menyuruhku untuk bangun. Aku mendengar itu langsung bangkit dari tempat tidurku. "Iya, baiklah," kataku sambil berjalan ke ruang makan. Sesampainya di ruang makan, aku langsung duduk dan di sana ada ibu, ayah, dan adik laki-lakiku. Sifatnya 11-12 sama aku, jadi hampir mirip aku dari sifat dan kepintaran. Seorang pria yang berusia 50 tahun memulai pembicaraan. "Zoe, gimana nilai ulanganmu?" tanya pria yang tak lain adalah ayahku. Aku mendengar itu cuman menjawab dengan dingin, seperti biasa nilaiku sempurna. Aku lalu melanjutkan makananku. "Dia terlihat senang dengan nilai yang aku dapatkan. Bagus, pertahankan itu dan kamu akan mewarisi perusahaan keluarga," kata ayah. Seorang wanita juga tampak senang dengan apa yang aku dapatkan. "Dan kamu, Arsa, jangan kalah sama kakakmu," kata wanita yang tidak lain adalah ibuku menyemangati adikku yang tidak ketinggalan dariku. Seorang anak laki-laki yang umurnya 2 tahun lebih muda dariku. "Baiklah, aku gak akan kalah dengan kakak," kata adikku. Kami sebenarnya dekat, kami juga mirip dari segala aspek, tapi dia selalu ada di bayang-bayangku, dan dia gak pernah unggul satu hal pun dariku. Walaupun begitu, dia selalu meminta diajari ketika tidak mengetahui sesuatu. Saat ini, aku sudah selesai makan dan sedang berada di dalam mobil untuk berangkat ke sekolah. Saat aku keluar dari mobil, terdengar suara teriakan, "Wah, itu Zoe Senpai," kata anak-anak perempuan di gerbang masuk. Mereka tampaknya sangat senang di pagi buta ini. "Dia selalu tampak tampan," kata mereka dengan pelan. Mereka selalu terlihat seperti itu saat melihatku dimanapun itu. Mereka selalu kagum dengan rambut dan mataku yang berwarna biru yang tampak sangat indah dan menawan, apalagi dengan tubuhku yang berotot tampak sangat seksi. Loh, kok sas ya? Aku sebenarnya senang dengan itu dan ingin menyapa mereka, tapi apa boleh buat, nasib berkata lain. Jadi aku selalu memasang wajah dingin. Seorang pria berlari ke arah Zoe. "Yo, kawan, kamu populer seperti biasanya," kata seorang pria sambil menepuk pundakku. Aku sudah tahu siapa itu. Pagi-pagi sudah berisik, jawabku dengan wajah datar. Dia yang mendengar itu cuman bilang, "Kalau nggak berisik itu bukan aku," kata pria itu. Makhluk yang selalu masuk di saat-saat terakhir masuk pagi buta itu membuatku terkejut. "Ada apa? Tumben sekali kamu masuk pagi. Apa akan ada kejadian yang mengguncang dunia? Makanya kamu masuk pagi, Andi," tanyaku dengan ekspresi wajah yang tidak berubah. Sudah namanya Zoe, tiba-tiba ketemu Andi. Dia yang mendengar itu cuma tertawa. "Aku nggak masuk pagi, karena itu aku masuk pagi karena hari ini akan pulang cepat," kata Andi dengan bangga. Aku kaget saat mendengar akan pulang pagi, karena aku nggak ingat akan ada kegiatan khusus. "Kenapa bisa pulang pagi?" tanyaku penasaran kepada Andi karena belakangan ini aku sibuk membaca novel. Dia mengusap hidungnya dengan jari dan dengan bangga berkata, "Ya kan besok Senin, kan ujian hari ini, jadi kan kita pulang cepat," jawabnya dengan wajah yang gembira. Aku sempat kaget karena hampir melupakan tentang ujian yang akan hadir. "Emang kamu udah belajar?" tanyaku dengan wajah datar sambil berjalan ke ruang kelas. Dia dengan santainya, "Hehe, itu bisa dilakukan nanti malam sehabis sekolah. Nanti kita pergi ke warnet aja," jawabnya. Akan gawat kalau nilai yang aku dapatkan turun, walaupun dalam matematika dan sains aku sangat hebat, tetapi tidak dengan yang lainnya, batinku. "Terserah, tapi aku mau langsung belajar sehabis pulang sekolah nanti," kataku sambil berjalan ke kelas. Dia mendapati kalau aku tidak bisa diajak ke warnet. "Ye, kamu gak seru ah," katanya kecewa. Tanpa terasa, kami sudah berada di ruang kelas. Aku masuk dan di sana masih sepi. Aku langsung duduk di bangkuku dan membuka buku. Mereka pasti ngelihat aku sedang belajar, tapi kenyataannya tidak. Aku sedang membaca novel. Tapi karena tidak pakai bahasa Indonesia, jadinya mereka nggak begitu paham. Belajar itu di rumah. Sekarang, aku baca novel dulu yang pakai bahasa Jepang agar nggak ada yang paham, batinku. Pintu terbuka, tampak seorang gadis yang cantik berlari ke arah Zoe. "Zoe sayang, kamu selalu rajin," kata seorang wanita sambil memelukku. Andi yang habis ditolak mentah-mentah oleh juniornya menjadi cemburu. "Kalian berdua nggak di sekolah, nggak di mana aja, selalu bucin aja," kata Andi yang iri. Aku mendengar dia berbicara seperti itu langsung mengejeknya. "Daripada kamu yang masih jomblo," kataku dengan nada mengejek. Cora yang mendengar aku berkata seperti itu langsung memelukku dengan erat. "Kyah,
Kamu kejam sekali sayang, dia kan kemarin habis ditolak anak kelas 1, kata Cora sambil pamer kemesraan. Oh iya sayang, nanti kita pergi belanja ya, lanjutnya. Aku mendengar itu, kamu gila ya, kerjaanmu cuma belanja-belanja melulu, kataku di dalam hati dengan nada sinis. Ini kan hampir ujian, jadi belanjanya besok-besok aja setelah ujian kelar, jawabku dengan senyum dan dengan nada lembut. Cih, ganggu aja. Kalau kita nggak dijodohkan sama orang tua kita, aku nggak akan mau bersama kamu, dasar perusak mimpi lelaki. Padahal aku ingin punya harem, tetapi gara-gara kamu, aku bicara sedikit aja dengan wanita lain. Kamu udah cemberut dan melaporkan ke ayahku. Jadinya aku dihukum, kataku mengutuk di dalam hati. Tanpa terasa, bel terdengar dan kelas pun dimulai dan semua murid duduk di tempatnya masing-masing. Dan Cora, dia duduk di sampingku. Kalau Andi, dia duduk di pojokan karena dia nggak suka belajar. Andi, dia adalah anak kepala sekolah ini, tapi dia sendiri nggak suka sama sekolah. Dan untuk Cora, dia adalah anak Perdana Menteri, jadi untuk membuat hubungan yang baik, keluarga kami membuat kami bertunangan. Bel pulang berbunyi. Oh anak-anak, karena besok Senin kita sudah mulai ujian. Kalian akan dipulangkan lebih awal dan gunakanlah waktunya untuk persiapan ujian. Jangan cuma digunakan untuk bermain, kata guru yang tadi mengajar. Aku langsung keluar dan pergi keluar karena aku pulang lebih awal jadi belum ada yang menjemputku. Jadi aku kepikiran untuk jalan-jalan dulu. Saat aku jalan-jalan, aku melihat seorang gadis kecil sedang menyeberang jalan. Dan ada truk yang biasanya membawa MC ke sebuah cerita dunia lain sedang mengarah kencang ke gadis itu. Aku yang melihat itu langsung berlari dan mendorong gadis itu biar bisa selamat. Tapi naas, akulah yang ditabrak truk itu. Aku terlempar beberapa meter ke depan dan tubuhku dipenuhi cairan kental berwarna merah. Penglihatanku buram, tampak seorang wanita sedang menangis. Zoe, teriak Cora sambil menangis. Seorang pria juga menangis di samping Cora. Zoe, bertahanlah, ambulan akan datang, kata Andi. Saat mereka keluar, mereka melihat Zoe berjalan ke arah warnet, jadi mereka memutuskan untuk mengikutinya. Woi, jangan tinggalkan aku sendiri, kamu belum memenuhi janjiku untuk menikahi aku. Tangis Cora semakin keras. Tubuh Zoe terus melemas dan akhirnya kesadarannya hilang. Di tempat kejadian ada suara tangisan yang sangat keras karena Cora dia nggak mau berhenti nangis walaupun udah dibujuk agar nggak nangis lagi oleh ayahnya. Tubuh Zoe kini sudah dibersihkan dan dibawa ke rumah duka dan siap untuk diistirahatkan. Hah? Aku udah mati? Di mana ini? Tanyaku melihat kegelapan tak berujung. Aku mencoba untuk mengingat apa yang sebelumnya terjadi. Aku mati karena menyelamatkan seorang gadis kecil. Jika ini cerita-cerita ekstrim dan klise, aku akan dilahirkan kembali di dunia lain dan diberi kekuatan OP untuk membunuh Raja Iblis. Kataku sambil mengingat cerita isekai yang aku baca. Mengingat itu, aku yang tadinya sedih menjadi sangat bersemangat. Ya, kalau aku dilahirkan kembali, aku ingin buat harem yang sangat banyak karena saat hidup aku cuma punya satu wanita. Aku ingin memangsa semua wanita yang aku temui, batin Zoe dengan semangat dengan wajah yang rakus akan semua hal yang ada. Tiba-tiba ruangan di sekitar yang tadinya hitam tak berujung, kini sudah berubah menjadi ruangan putih tak berujung. Dan dengan cepat, ruangan ini berubah menjadi seperti di padang rumput yang luas dan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Kini aku tiba di padang rumput yang luas. Kenapa tempat ini tiba-tiba jadi seperti ini? Batinku melihat sekelilingku yang berubah. Halo jiwa yang tersesat. Mendengar itu pun aku menoleh ke belakang dan melihat seorang wanita yang tampak sangat menawan sambil duduk di tempat duduk dengan meja dan juga dengan payung. Berat. Oke, kalau dilihat dari covernya ya, ini kayaknya Zoe-nya tuh bakal di reinkarnasi jadi cewek deh. Apalagi kan intensinya pengen punya banyak cewek ya. Ya dengan jadi cewek itu dipatahkan berarti intensinya.